Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Mimin channel ini. Semoga yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tanpa banyak cakap lagi, selamat menyaksikan. 3 tahun berlalu, kini kota Hefei nampak mengalami perubahan. Kereta kuda yang dulu biasa saja, kini telah terlihat apik dan elegan. Kereta kuda tersebut dinamai Celestial Cloud hasil produksi bengkel Klanjo. Tapi hanya segelintir orang yang mampu memilikinya mengingat harganya yang lumayan mahal. Meskipun dibanderol dengan harga yang lumayan, ada alasan tertentu orang-orang berduit membelinya. Selain itu, di Hefei kini ada Aula Klanjo yang merupakan rumah makan cepat saji. Dengan mengusung konsep dunia modern yaitu drive-thru. Bak McDonald di dunia murim, Aula Klanjo menyajikan burger yang dinamai daging 6 lapis dan cola yang dinamai air hitam, dan senyum ramah waitress mempesona yang melayani pelanggan. Ditambah lagi harga yang cukup murah yaitu 99 koin besi, atau jika dibulatkan menjadi 1 koin perak. Makanan yang sangat asing di dunia murim, praktis dan dapat dimakan dalam perjalanan, serta menyajikan kenikmatan dalam tiap gigitan daging 6 lapis dan juga kesegaran air hitam yang dingin. Membuat siapapun tak dapat menolak cita rasa yang belum pernah ada di zaman tersebut. Siapapun yang pernah mencobanya, dapat dipastikan akan kembali membeli lagi dan lagi. Hotel Jiehe yang dihiasi oleh banyak cahaya lampu, membuat tempat tersebut menjadi sangat mencolok di malam hari. Banyak orang yang mengantri untuk memasuki tempat tersebut. Di tempat inilah generasi pertama pemilik sebuah bisnis saling mengadu kekayaan. Celestial Cloud yang tergolong mahal, bukan apa-apa dibandingkan dengan kereta kuda mewah yang hanya diproduksi terbatas tiap tahunnya oleh bengkel Klanjo. Siapapun yang menggunakan kereta kuda hasil produksi bengkel Klanjo, akan dilayani seperti raja oleh pelayan Hotel Jiehe. Agar tempat tersebut aman dan tertib telah ditempatkan penjaga yang akan mengusir orang-orang yang membuat onar. Yilong yang 3 tahun lalu telah menjalin kontrak kerja dengan Jo Hui, kini telah naik pangkat dari manajer menjadi kepala departemen Jang selaku penanggung jawab Hotel Jiehe. Dengan tampang garang dan postur tubuh bak raksasa, siapapun pembuat onar akan langsung ketakutan dibuatnya. Salah satu strategi yang membuat Hotel Jiehe menjadi sangat ramai adalah adanya promosi bagi pelanggan wanita yang masuk sebelum jam 7 malam akan mendapatkan 3 botol minuman dan cemilan gratis. Hotel Jiehe, selain sebagai penginapan, hotel tersebut juga menyediakan tempat ajaib-ajaib layaknya diskotik di dunia modern. Hal inilah yang membuat hotel tersebut selalu ramai oleh pengunjung ketika malam tiba. Pelayan merupakan ujung tombak dari bisnis ini. Mereka bertugas menawarkan ruang pribadi, posisi meja, dan minuman. Ruang pribadi memiliki harga tertentu, meja juga memiliki harga yang berbeda sesuai dengan letaknya. Meja yang terletak paling dekat dengan panggung memiliki harga lebih mahal dari yang lainnya. Minuman pun memiliki beberapa jenis dengan harga yang berbeda. Inilah tugas penting pelayan untuk membujuk setiap pelanggan agar membeli minuman yang paling mahal. Jika pelanggan membeli minuman termahal, pelanggan tersebut akan mendapatkan pelayanan tambahan yaitu gadis-gadis muda yang akan mengantarkan minuman sambil menggoda di sekitar pelanggan tersebut. Hal inilah yang membuat para generasi pertama pemilik bisnis saling mengadu gengsi. Yilong yang merupakan penanggung jawab bisnis ini bertugas mengatur setiap pelayan dan akan memberi imbalan tambahan jika pelayan dapat merayu pelanggan membeli sebanyak mungkin minuman. Bisa dibilang bisnis ini adalah perampokan terselubung. Hanya dalam sebulan seseorang dapat kehilangan seluruh kekayaannya lantaran ketagihan dengan Hotel Jiehe. 3 tahun berlalu, kini bengkel Klanjo bukan lagi sebuah bengkel biasa. Kini mereka menamainya dengan perusahaan Klanjo. Karena memiliki beberapa bidang usaha, Jo Hui selaku bos di perusahaan tersebut akan mengumpulkan seluruh penanggung jawab tiap bidang usaha untuk mengevaluasi kinerja mereka. Dalam pertemuan itu, Jo Hui menanyakan perkembangan ruang es. Penanggung jawab itu mengatakan jika sepertinya mereka gagal. Jo Hui meminta penjelasan kepadanya lantaran investasi ruangan tersebut lumayan tinggi. Kemudian penanggung jawab menjelaskan, saat ukuran ruang es meningkat, efek esensi es jadi menurun. Percobaan pembuatan es di salah satu ruangan es yang sudah dibangun, namun itu memerlukan waktu 1 hari untuk menghasilkan es. Jo Hui kepusingan memikirkan itu karena kebutuhan akan batu es juga meningkat seiring berkembangnya bisnis makanan. Jo Hui melupakan hukum pertama termodinamika yang seharusnya telah ia ketahui dari dunia modern. Selanjutnya, Jo Hui mengevaluasi air hitam yang sampai saat ini belum mendapatkan rasa seperti cola di dunia modern. Jo Hui mengomeli penanggung jawab pembuat air hitam lantaran biaya yang ia keluarkan untuk mencari kualitas air yang baik cukup besar, namun tidak menghasilkan cita rasa seperti yang ia inginkan. Bagaimana dengan Hotel Jiehe? Tanya Jo Hui kepada Yilong.
Yilong menjelaskan jika keuntungan mereka naik 2 kali lipat. Johui memandangi Yilong sembari membatin. "Oh, awalnya aku hanya ingin menggunakannya untuk menolak pelanggan masuk. Ternyata dia pandai dalam berbisnis, dia bisa menyerap lebih banyak dari apa yang aku ajarkan kepadanya." Melihat kemampuannya memancing para idiot terus meningkat, dia mulai ahli dalam bidang ini. Melihat Johui yang masih terus berpikir, kemudian Yilong angkat bicara mengenai esensi es 10.000 tahun. Yilong menjelaskan jika esensi es 10.000 tahun merupakan harta karun dari Istana Es Utara yang dapat membantu kultivasi es. Meskipun bukan seorang master, seseorang yang menguasai teknik es pasti ingin berkultivasi dengan harta karun tersebut. Jika Johui terobsesi dengan ruang es, tanpa mengeluarkan biaya apapun, Johui dapat mengundang siapapun yang mau berkultivasi dengan esensi es 10.000 tahun. Membuat kesepakatan dengan pendekar bela diri agar bisa berkultivasi dengan timbal balik membuatkan es yang Johui inginkan. Dan semua masalah dengan ruang es dapat terselesaikan. Dalam benaknya Johui membatin, apa yang telah aku lakukan selama ini dengan kulkas esensi es 10.000 tahun? Aku malu dengan diriku sendiri. Tak dapat ku percaya, seseorang yang kuanggap tak punya otak, rupanya seseorang yang sangat jenius. Kemudian Johui menanyakan siapa yang ingin pergi ke Samudra Selatan. Semua orang diam dengan cemas mengingat Samudra Selatan merupakan tempat yang sangat amat jauh dan membutuhkan waktu setengah tahun untuk bisa kembali. Selain itu, sejarah kelam telah terjadi di sana ketika Perang Dunia. Istana Es Laut Utara direbut paksa oleh keluarga Sima. Sang raja diseret dan diikat di jalan provinsi Henan hingga mati kelaparan. Johui memberikan penawaran 1.000 koin emas kepada orang-orang yang ada di sana jika bisa menemukan teknik pembuat batu es. Yilong berniat mengajukan diri, tapi Johui menolaknya lantaran Hotel Jiehe tidak bisa Yilong tinggalkan mengingat posisinya yang sangat penting di sana. Johui berpikir sejenak dan mendapatkan seseorang yang dapat diutus ke sana. Kemudian ia bertanya kepada manajer Li, apa yang sedang para bajingan itu lakukan? Manajer Li menanyakan maksud pertanyaan itu. Johui menjelaskan jika yang ia maksud adalah pria dengan tato beruang merah di seluruh tubuhnya. Manajer Li paham akan maksud bosnya itu, dan mengatakan jika ia mengurung mereka di penjara perusahaan mereka. Johui bertanya tentang keadaan mereka dan sudah berapa lama mereka di penjara. Manajer Li mengatakan jika mereka sudah pulih dan sudah 6 bulan lamanya mereka berada di penjara. Kemudian Johui meminta manajer Li untuk membawa mereka ke hadapannya. Tak berselang lama, manajer Li membawa ketua Kang yang kini nampak lusuh dan kurus kering ke dalam ruang pertemuan. Yilong yang melihat itu sontak terkejut dan bertanya, "Ketua Kang? Apa kau benar-benar Ketua Kang?" Ketua Kang hanya dapat menangis sembari memanggil Yilong. Johui yang menyaksikan itu seketika memasang tampang murkanya dan berkata, "Jangan menangis lagi. Hei, jangan cengeng dan kemarilah." Yilong yang mendengar itu melirik ke arah Johui dan membatin. Hanya ada satu alasan kenapa bos mulai bersikap seperti itu. Saat seseorang menyakitinya, Ketua Kang pasti sudah melakukan sesuatu yang salah kepadanya. Kemudian Johui memanggil Ketua Kang dan memintanya untuk pergi ke Samudra Utara. Awalnya Ketua Kang ragu untuk melakukannya mengingat jaraknya yang sangat jauh. Namun seketika Ketua Kang menyetujuinya karena Johui mengatakan apakah mereka akan terus memakan mandu di dalam penjara selama sisa hidup mereka. Sebelum melakukan tugasnya, Ketua Kang meminta kepada Johui untuk berjanji membebaskan mereka ketika tugas tersebut telah selesai. Johui menyetujuinya sembari mengancam, jika kau bersembunyi atau kabur, atau mencoba untuk melakukan hal lain, kau tahu apa yang akan terjadi? Ketua Kang yang mendengar itu hanya dapat gemetaran sembari membatin, jika itu bisa kulakukan, mungkin kami sudah kabur dari sini. Kau dasar bajingan. Monster sialan. Iblis laknat. Lalu Ketua Kang mengatakan jika itu tidak akan pernah terjadi. Sementara itu di kediaman klan Namgong, ketua klan tengah pusing memeriksa laporan dan keluhan-keluhan yang berdatangan. Dengan kesal dia membatin, seharusnya aku menghancurkan esensi es 10.000 tahun itu saat aku memiliki kesempatan 3 tahun lalu. Apapun hal yang dia mulai, tidak ada satupun yang normal. Penjual yang menjual teh dingin, teh yang bisa menyembuhkan sakit perut. Dan kurir yang bisa mengantarkannya ke rumah. Karena popularitas mereka, pegawai tetap pemerintah dan jabatan yang lebih tinggi kehilangan pekerjaan dan mereka mulai berdatangan untuk protes. Pelanggan yang memberikan makanannya pada kurir untuk dikirim, lalu kurir mengirimkannya pada penerima, memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena itu bahkan agensi pengawal mengalami kesulitan. Selain itu, mereka membuat konsep kereta kuda baru yang disebut dengan mobil, dan memimpin seluruh industri pengangkutan. Dia juga membuat bir Klanjo yang menaklukkan seluruh usaha pembuat bir di Habbi hanya dengan 1 gelas es.
Dia juga membangun toko kue beras yang menjual air hitam dan makanan 6 lapis yang menguasai industri makanan. Masalahnya adalah, setiap kali dia mencoba memulai bisnis, dia mengayunkan token Heavenly Sword kami. Karena itu semua orang mulai berdatangan ke klan Namgong untuk melakukan protes. Kami sudah mencoba untuk menenangkan situasi ini selama 3 tahun terakhir, membuat semua usaha kami sia-sia. Ada satu hal yang membuatku sangat marah, yaitu fakta jika aku telah dijinakan oleh rasa dari makanan klan Zhou ini. Kemudian penjaga memberitahukan ketua klan jika ada sekelompok orang yang datang mencari. Ketua klan menanyakan tujuan orang-orang itu. Penjaga menjelaskan jika mereka datang karena masalah penginapan. Sontak itu membuat ketua klan menjadi terkejut sampai lambungnya pun bergejolak, lantaran ia melupakan tentang penginapan Zhou yang membawa banyak masalah. Ketua klan bertambah pusing mendengar jika tuan muda klan Hua hari ini pun datang lagi untuk bertemu dengannya. Ketua klan yang bingung hanya dapat membatin. Hasil. Apa yang telah kami lakukan pada klan Hua? Kenapa mereka terus mengusik kami? Penjaga berusaha melaporkan lagi jika tuan muda klan Jaegal juga datang. Ketua klan yang sudah pusing bercampur kesal mengatakan, jika dia datang untuk melihat temannya biarkan dia masuk. Kenapa kau melaporkan itu padaku? Penjaga itu menjelaskan jika dia datang sebagai inspektur junior dari aliansi Murim. Sontak ketua klan menjadi sangat terkejut dan berkata, apa? Aku harus bertemu dengannya sekarang juga. Penjaga itu bersiap memanggil tuan muda Jaegal ke ruangan ketua klan. Setibanya di ruang ketua klan, Yowon yang saat ini menjadi inspektor junior aliansi Murim, memberikan salam dan basa-basi formal. Setelahnya ketua klan mempersilahkan Yowon duduk dan mereka mulai pembicaraan serius. Ketua klan membuka percakapan dan berkata, inspektur telah datang 3 bulan lalu. Untuk kedatangan berikutnya masih ada 2 tahun lagi, tapi apa maksud dari semua ini? Yowon tersenyum sejenak kemudian berkata, ketua inspektur sudah mengunjungi Habbi dan dia mencurigai sesuatu. Ketua klan terkejut tak mengerti perkataan Yowon. Kemudian Yowon menjelaskan, dia berpikir bahwa bisnis besar klan Zhou adalah bisnis yang berjalan di bawah klan Namgong. Ketua klan yang kesal menyahut, bukankah kau temannya? Kau yang paling tahu kalau bisnis klan Zhou adalah bisnis pribadi, tapi kenapa? Lalu Yowon berkata, apa kau masih tidak mengerti apa yang direncanakan aliansi? Hanya dalam 2 tahun, populasi Habbi meningkat 2 kali lipat. Sebentar lagi mereka akan setara, atau bahkan melebihi Nanjing. Jadi rencana aliansi adalah... Ketua klan memotong dan berkata, jangan-jangan? Sekarang aku mengerti. Tapi kami hanya faksi. Yowon kembali berkata, pergerakan Heok Cheonryeon mencurigakan. Mendengar itu ketua klan menjadi sangat terkejut bak tersambar petir. Kemudian Yowon lanjut menjelaskan, bagi mereka, sekarang Habbi adalah medan pertempuran yang bisa mereka pertaruhkan. Jika kita bisa mendapatkan bisnis yang ada di Habbi, bisnis klan Zhou, dengan uang sebanyak itu sebagai dasarnya, kita bisa menjadi yang terbaik di seluruh Sampecheon. Tapi bisnis klan Zhou masih abu-abu. Mereka masih berada di antara kebaikan dan kejahatan. Ini tindakan yang sangat berbahaya. Aliansi ingin memiliki kekayaan mereka. Kau harus bergabung dengan kami, jadi kita bisa saling membantu. Ketua klan dia merenung dan membatin, pria yang mengendalikan bisnis terbesar di Habbi tidak berada di aliansi, jadi bagaimana dia mendapatkan dukungan dari aliansi? Skenario terburuknya, keluarga Namgong mengambil alih Heok Cheonryeon sepenuhnya. Yowon yang melihat ketua klan diam kembali berkata, aku tahu ini sulit, tapi kau harus membuat keputusan. Ketua klan bertanya berapa banyak waktu yang mereka miliki. Yowon berkata, kelompok mata-mata sudah musnah. Saat ini, aliansi tidak tahu apapun. Kita tidak punya banyak waktu. Ketua klan kesal dan membatin, situasi di mana mereka secara diam-diam saling mengintai satu sama lain telah hancur. Ini juga berarti pernyataan perang. Kemudian ketua klan mengatakan, aku akan membawa Zhou kemari untuk membuat keputusan sekarang juga. Yowon menanggapi, aliansi sudah mengirim pesan padanya. Aku rasa dia akan segera tiba di sini. Zhou yang dijemput oleh pemimpin Rick Teoskai, kini telah berada di kediaman klan Namgong. Penjaga langsung mempersilahkan Zhou masuk tanpa perlu menulis di buku tamu lagi. Sebelum Zhou masuk, pemimpin Rick Teoskai berpamitan dan berharap Zhou dapat bersikap bijak dan memiliki tujuan baik. Zhou yang tidak mengerti hanya membatin tentang maksud perkataan pemimpin Rick Teoskai sembari berpamitan. Setibanya di ruangan yang dimaksud, Zhou sedikit terkejut lantaran hampir semua orang-orang ternama klan Namgong ada di sana. Ada kepala keluarga Namgong Su dan anaknya Jang Ho.
Tetua Jambul satu yang ternyata bernama Namgong Seongchan. Ketua klan bernama Namgong Baek. Setelah dirasa semua yang berkepentingan telah hadir, segera Yowon membacakan pemberitahuan yang dibuat oleh aliansi Murim. Johui yang mendengarkan semua omong kosong itu dengan serius membatin. Terdengar rumit dan bertele-tele. Tapi aku bisa menangkap tujuan asli mereka. Mereka ingin bisnis keluarga Jo berada di bawah keluarga Namgong. Mereka ingin kami diawasi dan diatur oleh aliansi Murim dan bayaran bulanan kami akan mengikuti harga yang mereka inginkan. Jika tidak, maka tidak ada alasan bagi aliansi untuk melindungi kami. Aliansi Murim yang menyebut diri mereka sendiri adil, nyatanya, tidak ada bedanya dari preman. Kemudian Johui angkat bicara, sepertinya ada beberapa tetua dari aliansi yang salah paham. Yowon menanyakan maksud dari perkataan Johui. Dengan ekspresi serius dan menyeramkan Johui mengatakan, kau menilai berdasarkan situasi Murim saat ini kan? Kau pikir aku tidak bisa membuat namcang seperti Hefei? Yowon sedikit terkejut bercampur panik menyaksikan Johui seperti itu. Johui lanjut mengatakan, aku ini pengusaha. Aku akan mengambil resiko berbahaya demi keuntungan. Ada banyak orang yang sedang mencoba untuk mengambil kekayaan yang aku dapatkan dengan mempertaruhkan hidupku. Situasi seperti ini, semua pengusaha akan berpikir hal yang sama. Siapa dan pihak mana di antara mereka yang akan memberikan keuntungan lebih besar? Ketua Baek dengan panik berkata, yang ingin kau katakan sekarang apakah kau rela menjadi bawahan Heok Cheonryeon demi uang? Johui menjawab dengan entengnya, saat yang lain ingin mencuri semua dariku, apalagi yang bisa kulakukan? Keserakahan manusia itu tidak ada habisnya. Ketua, apa mungkin aku mempengaruhi penghasilan keluarga Namgoong? Ketua Baek dengan kesal menyahut, apa kau bercanda ya? Jika kau pernah melihat salah satu bisnis kami. Johui langsung memotong dan berkata, tidak. 3 tahun lalu, populasi Hefei sekitar 86.000 penduduk. Saat ini, 170.000. Aku akan bertanya padamu lagi. Apa aku mempengaruhi penghasilan keluarga Namgoong? Melihat tatapan Johui yang begitu mengerikan, Ketua Baek menjadi gugup dan mencoba mengatakan sesuatu. Namun Johui terlebih dulu membuat pernyataannya. Jika para tetua dari keluargamu ingin aku mundur, maka aku akan mundur. Meskipun margaku berbeda, aku tetaplah bagian dari keluarga Namgong. Kemudian Johui menatap Yowon dan berkata, tapi tidak untuk aliansi. Pergi dan katakan pada bosmu. Aku tidak berencana untuk berdiri di pihak ortodoks maupun unortodoks. Mendengar itu kepala keluarga merespon, di antara pihak ortodoks maupun unortodoks ya. Sepanjang sejarah Murim, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan itu dan mereka memiliki sebuah kesamaan. Johui menimpali, kau benar. Seseorang yang aku kenal juga mengatakan itu. Manusia yang jatuh dalam lingkungan kompromi, pasti akan menjadi lemah. Melindungi orang-orang dan dirimu sendiri dengan mempertaruhkan nyawamu adalah satu-satunya cara untuk menjadi kuat. Dengan mengeluarkan energinya yang dahsyat Johui melanjutkan perkataannya. Aku akan mengikuti jalan itu untuk menjadi yang terkuat. Seketika ruangan itu menjadi berguncang hebat akibat kekuatan yang Johui keluarkan. Johui membatin, dunia yang aku lihat ini dipenuhi dengan rumus fisika dan itu masuk ke dalam otakku. Awalnya aku tidak bisa menerima ini. Ekstasi, durasi rasa bahagia. Rasanya seperti hanya beberapa menit saja. Tapi saat aku bangun pakaianku lusuh dan Sword God mengatakan padaku bahwa 3 tahun telah berlalu. Dia merasa senang untukku dan menyebut bahwa tubuhku yang telah berubah ini sebagai tubuh maha kuasa Sword Lord. Meskipun ada masalah pada mataku yang menjadi putih seperti hantu. Kepala keluarga Su yang merasakan tekanan energi yang dahsyat membatin, apa? Keadaan di mana seseorang dengan spirit warrior terukir di matanya. Kecuali bagi seni bela diri seperti teknik Plum Blossom, fenomena ini hanya bagi mereka yang sudah mencapai level yang sangat tinggi. Bagaimana bisa pemuda sepertinya sudah mencapai keadaan itu? Tetua Seongchan kemudian bertanya kepada Yowon yang kebingungan. Apa kau bisa merasakannya juga inspektur? Yowon yang bingung menanyakan maksud dari tetua tersebut. Tetua Seongchan menjelaskan jika Johui berada di level yang sangat tinggi. Sontak hal itu membuat Yowon tambah terkejut dan berkata. Di antara 9 sekte besar, hanya ada 4 tempat dengan orang dalam keadaan seperti itu. Kemudian Tetua Seongchan mengatakan jika ingin merubah pemikiran Johui, Yowon setidaknya harus membawa orang seperti ketua atau wakil ketua aliansi. Kemudian Yowon berpamitan untuk kembali ke aliansi. Setelah kepergian Yowon, kepala keluarga Su bertanya kepada Johui.
Bagimu Namgong itu apa? Sambil tersenyum Jo Hui menjawab, itu seperti pamanku. Tapi dalam hatinya dia membatin licik. Ya, paman yang akan selalu melindungiku saat aku membuat masalah. Seperti Idio. Maksudku, paman yang bisa memberikan apapun yang aku inginkan. Kemudian kepala keluarga Su berkata, "Hah? Seperti keluarga? Bagaimana menurutmu tentang memberikan pemuda ini jabatan di keluarga kita?" Dengan menahan kesal ketua Beck berkata, "Jika ingin memberikan jabatan pada orang yang bukan keturunan langsung keluarga kita, ada satu syarat yang harus dipenuhi." Kepala keluarga menanyakan syarat apa yang dimaksud. Ketua Beck mengatakan, "Sebuah pernikahan. Kita bisa memberikan jabatan padanya jika dia menikah dengan perempuan keluarga kita." Kepala keluarga seketika melirik Jiang Ho. Jiang Ho yang paham maksud ayahnya itu sambil menggelengkan kepala berkata, "Itu tidak mungkin ayah." Soso tergila-gila dengan Jiang Yilong, sampai-sampai dia memasak untuknya tiap hari. Kepala keluarga Su berpikir sejenak dan tiba-tiba mengatakan jika masih ada Somi. Sontak semua orang menjadi sangat terkejut. Jiang Ho yang mendengarnya pun kemudian mengatakan kepada ayahnya jika Somi masih berumur 19 tahun ini. Jo Hui yang sedari tadi menyimak, dengan ekspresi ngeri dan panik berkata, "Apa-apaan? Lihat pria-pria tua ini. Siapa yang mau kalian jodohkan? Aku tidak mau terikat. Bagaimanapun aku tidak akan melakukan itu. Tidak akan pernah." Kemudian tetua Song Chan angkat bicara, "Jika kau tidak ingin menerima jabatan yang kami berikan padamu, lebih baik kau kembalikan plakat Heavenly Sword-nya." Sontak Jo Hui kembali terkejut. "Itu curang," kata Jo Hui sembari membatin. "Sebetulnya posisi yang mereka berikan padaku terdengar keren, tapi mereka ingin membuatku terikat pada mereka." Lalu tetua Song Chan kembali berkata, "Bukankah tadi kau bilang kau menganggap Namgong sebagai keluargamu? Kau bisa meneruskan bisnis besarmu, dan kami tidak akan pernah ikut campur. Tapi, setelah melewati situasi hidup dan mati bersama-sama, bukankah itu yang disebut sebagai keluarga?" Jo Hui yang merasa tidak ada jalan untuk kabur dari situasi ini hanya dapat berkata, ya, betapa baiknya keluarga ini." Kemudian dengan serius Jo Hui kembali berkata, "Aku akan menerima jabatannya. Tapi aku tidak akan pernah setuju dengan pernikahan itu." Kepala keluarga Su diam sejenak dan kemudian berkata, "Tolong kumpulkan semua tertua dan anggota keluarga lain dan siapkan pertemuannya." Ketua Beck menanyakan untuk apa semua itu. Dengan entengnya kepala keluarga mengatakan jika pertemuan itu bertujuan untuk mengubah peraturan keluarga agar Jo Hui bisa mendapatkan jabatan di keluarga Namgong. Setelahnya Jo Hui berpamitan untuk pergi. Belum sempat ia sampai di pintu keluar. Tiba-tiba Ketua Beck menghentikan Jo Hui dan mengatakan jika Jo Hui belum boleh pergi dari sana. Ketua Beck mengatakan, "Apakah kau tidak lihat ada tamu di sini?" Jo Hui membalas, "Aku buru-buru kemari, jadi aku tidak melihat mereka." "Siapa mereka?" Ketua Beck dengan marah memberitahukan jika mereka semua adalah orang kuat dari An Hui dan datang kemari karena hotel milik Jo Hui. Jo Hui dengan tampang polos tak berdosanya menanyakan ada masalah apa dengan hotelnya itu. Ketua Beck bertambah kesal dan berkata, "Hotelmu itu bermasalah. Anak-anak dari keluarga kaya menghabiskan uang mereka di hotel. Anak-anak dari keluarga ternama lebih memilih bersenang-senang daripada fokus dengan sekolah mereka. Dan pesta apa yang dilakukan oleh para pria dan wanita muda sebelum menikah? Bachelor and Bachelorette party? Apa kau tahu berapa banyak pertunangan yang hancur karena hotelmu?" Jo Hui tersentak dan kemudian berkata, "Bukan aku yang memaksa mereka untuk menghabiskan uang dengan membeli minuman mahal itu. Itu keputusan mereka sendiri, menghabiskan perak mereka seperti air mengalir. Terus apa yang harus aku lakukan?" Ketua Beck yang kesal berkata, "Kau tutup hotelmu sementara supaya bisa menyuruh para tamu pergi." Jo Hui berpikir sejenak dan kemudian mengatakan jika mulai saat ini perusahaan keluarga Jo akan berhenti beroperasi selama setengah bulan. Seketika orang-orang yang ada di sana menjadi gaduh dan mengatakan jika Jo Hui hanya perlu menutup hotelnya saja tidak perlu bisnisnya yang lain. Jo Hui menjelaskan jika dirinya akan bersikap adil dengan menutup semua bisnis. Dirinya tidak bisa membiarkan beberapa karyawannya istirahat di saat yang lain tetap bekerja. Hal ini dapat mengacaukan semangat kerja karyawan yang lainnya. Lalu Ketua Beck bertanya, "Apa kau tidak bisa memberikan gaji lebih pada mereka yang bekerja saja?" Dengan amarahnya lantaran uangnya akan hilang tak berguna, Jo Hui berkata, "Menurutmu, apa alasan sampai kita harus tutup? Apa keluarga Namgong akan bertanggung jawab membayar para karyawan dengan gaji yang lebih tinggi?"
Apa kau tahu seberapa besar kerugian kita jika bisnis keluarga berhenti beroperasi dalam 1 hari saja? Ketua Beck tidak bisa berkata apa-apa. Ditambah lagi dari belakangnya para tetua mengeluhkan jika keluarga mereka telah bergantung pada produk yang dihasilkan dari keluarga Zhou. Tak beda halnya dengan kepala keluarga Su yang berpihak kepada Zhou Hui lantaran Heavenly Cloud yang merupakan kereta kuda terbatas telah ia pesan dan 2 hari ke depan akan segera tiba. Malah dirinya berencana mengusir seluruh tamu dengan kekuatannya itu. Ketua Beck yang tak memiliki dukungan, hanya dapat bermuram durja sembari membatin. Bagaimana nasib keluarga ini ke depannya nanti? Sementara itu, Yowon yang masih berada di luar sedang duduk termenung meratapi apa yang terjadi. Sambil memainkan ranting bak anak hilang yang tak punya teman, dia membatin. Aku pikir saat aku pergi ke Hefei akan terjadi banyak masalah, jadi aku sudah menyiapkan solusi untuk masalah yang mungkin terjadi, tapi levelnya sangat tinggi, terlalu kuat sampai semua usahaku sia-sia. Bukankah itu terlalu berlebihan? Siapa yang tahu kalau dia sekuat itu, padahal dia seumuran denganku. Dan juga, dia itu hanya pengusaha. Dia bahkan tidak bergabung dalam sekte murim apapun. Pengetahuan dia juga luas dan hebat dalam kaligrafi. Apa dia benar-benar manusia? Sambil berteriak meluapkan kekesalannya Yowon berkata, "Sialan! Bagaimana bisa ada orang seperti dia di dunia ini?" Tanpa ia sadari rupanya Zhou Hui telah berada di belakangnya. Zhou Hui menatap Yowon dengan kesal sembari berkata, "Apa kau masih ingat berapa yang aku bayar untuk desainmu? Aku membayarmu 100 koin emas." 100? Apa kau tidak merasa bersalah? Beraninya kau mengkhianatiku setelah kau mendapatkan pekerjaan di aliansi. Tiba-tiba terdengar suara erangan dan teriakan dari dalam aula yang membuat Yowon terkejut. Namun Zhou Hui memberi isyarat untuk tidak memperdulikan apa yang terjadi di sana dan meminta Yowon segera menceritakan keluh kesahnya. Kemudian Yowon mulai berbicara. Setelah bergabung dengan aliansi, aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Aku hanya melakukan apa yang aliansi inginkan. Zhou Hui dengan marahnya memotong, "Aku tahu kau akan mengatakan itu. Aku tebak kau akan terus mengganggu bisnisku kan?" Yowon yang panik merespon, "Tenanglah sedikit. Aku ini masih seorang inspektur dari aliansi, tahu?" Zhou Hui berusaha menenangkan dirinya sembari membatin, "Ya, aku rasa tidak banyak yang bisa dilakukan oleh karyawan saat bosnya sudah membuat perintah." Kemudian ia berkata, "Bagaimanapun, jangan buat lebih banyak masalah lagi dan laporkan kembali pada aliansi. Jika kau melakukannya, aku akan melupakan itu semua." "Dan apa kau sudah memikirkan tentang yang aku sarankan sebelumnya?" Yowon membalas, "Sepertinya aku sudah mengatakan kepadamu kalau aku tidak bisa." Zhou Hui kembali bertanya, "Kenapa?" "Kau bisa menghasilkan 200 emas per bulan jika kau menerima jabatan sebagai wakil ketua dari bisnis klan Zhou. Bukankah itu lebih banyak dari gaji bulanan di aliansi?" Yowon dengan muram berkata, "Masalahnya bukan karena uang, Tuan Zhou. Aliansi dan klan Jia egal, mereka." Tiba-tiba Yowon menghentikan perkataannya lantaran Jiang Ho datang dan memanggil Zhou Hui. "Tuan muda Zhou, aku ingin belajar darimu." Zhou Hui berbalik dan menjawab, "Apa maksudmu? Aku yakin belum ada keputusan akhir?" Jiang Ho dengan sopan menjelaskan, "Karena pemimpin keluarga telah bertindak, itu pasti akan terjadi. Dengan kata lain, kau memiliki kuasa yang sama dengan para tetua. Tetua keluarga harus mengajarkan sesuatu kepada yang lebih muda. Aku masih tidak bisa percaya seseorang yang seumuran denganku sudah mencapai level itu. Aku sangat terkesan." Zhou Hui berbalik dan mencoba tidak menghiraukan Jiang Ho. Namun Jiang Ho terus membuat permohonan kepada Zhou Hui. "Dibandingkan denganmu, aku masih banyak kekurangannya. Tapi jangan abaikan semangat bertarungku." Tiba-tiba Sword God mengatakan kepada Zhou Hui untuk tidak mengabaikan kesungguhan dari seorang pendekar pedang. Karena perkataan Sword God itu, akhirnya Zhou Hui menyetujui permintaan Jiang Ho. Tak lama berselang, mereka berdua kini tengah berdiri di arena pertandingan yang disaksikan oleh seluruh tetua dan murid-murid klan Namgong. Zhou Hui mempersilahkan Jiang Ho untuk membuat serangan. Setelahnya Jiang Ho melancarkan serangan, Emperor Sword Shape Second Forward Slash, Emperor's Earthquake, sebuah tebasan dengan cepat melesat ke arah Zhou Hui, tapi dengan mudah Zhou Hui menghindari tebasan kuat itu. Jiang Ho yang melihatnya terkejut dan membatin. "Transposisi? Tidak, bukan itu. Seharusnya ada ilusi yang mengikutinya." Kemudian dengan cepat Zhou Hui melesat ke arah Jiang Ho. Jiang Ho sekali lagi membuat serangan. Zhou Hui mengeluarkan jurusnya,
bergerak menghindari tebasan Jiang Ho dan kemudian maju melancarkan serangan. Jiang Ho yang tak sempat menghindar, hanya dapat berusaha menangkis serangan tersebut. Namun, karena mereka berada di level yang berbeda, Jiang Ho tidak dapat menahan seluruh serangan yang datang. Jiang Ho sedikit muntah darah karena serangan itu. Sembari menjaga jarak, Jiang Ho membatin. Dia menebarkan jalur Emperor's Earthquake begitu saja. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Matane. Apa dia melihat Kiku? Kalau begitu apa dia mematahkan teknik hanya dengan melihat aliran Kiku? Jika bukan karena itu, tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Apakah itu bisa dilakukan oleh manusia? Zhou Hui melesat maju kembali, dan dengan gerakan yang sama ia melancarkan serangannya. Jiang Ho bersiap dengan kuda-kudanya dan membuat serangan juga. Emperor Sword Shape, Final Slash, Emperor Sky High Talent. Kepala keluarga Su seketika berteriak, Jiang Ho, hentikan itu. Kau tidak boleh menggunakan skill itu di levelmu yang sekarang. Tapi tiba-tiba Jiang Ho dikejutkan dengan penampakan Zhou Hui dengan sinar putih di matanya menambah keberadaannya semakin terasa menakutkan. Zhou Hui mengayunkan pedangnya dan membuat gerakan menyerang Jiang Ho dengan santai. Jiang Ho yang dalam posisi menyerang tak dapat lagi menghindari serangan yang datang begitu cepat ke arahnya. Jiang Ho terdorong mundur dan kembali muntah darah menerima serangan itu. Sembari menahan sakit, Jiang Ho bertanya kepada Zhou Hui. Teknik apa yang kau gunakan? Apa aku boleh tahu nama teknik itu? Zhou Hui kembali ke mode normalnya, sembari menyarungkan pedang. Zhou Hui berkata, teknik yang aku gunakan adalah Heaven's Meteor Sword. Itu adalah teknik pedang Heaven and Earth Meteor dari Dewa Pedang. Semua orang yang ada di sana terdiam tak percaya jika ada seorang pemuda memiliki kekuatan yang luar biasa. Kepala keluarga Su yang menyaksikan kekuatan Zhou Hui berkata, bagaimana bisa ada jenius bela diri seperti dia? Tetua Seong Chan menimpali. Dia bukan jenius. Sebenarnya Jiang Ho lah yang seharusnya kita panggil jenius. Meskipun dia tidak sekuat lawannya, dia sangat cerdas. Dia juga sangat muda. Kepala keluarga Su bertanya, kalau begitu harus kita sebut apa orang yang mengalahkan si jenius hanya dengan 2 serangan? Kemudian Tetua Seong Chan menoleh ke arah Ketua Bek dan memintanya menjelaskan itu semua. Ketua Bek yang tak mengerti maksud Tetua balik bertanya apa yang harus dirinya katakan. Kemudian Tetua Seong Chan menjelaskan jika tak ada orang dengan mata biasa sepertinya yang bisa menjelaskan maupun mendeskripsikan Zhou Hui. Tetua kembali melirik ke arah kepala keluarga dan berkata, tak akan ada yang berubah walaupun pendekar pedang terbaik di benua ini muncul. Hanya dalam 1 serangan, dia berhasil melempar kepala keluarga kami, salah satu dari 7 ahli bela diri terbaik di dunia ini. Artinya ini bukan masalah bakatnya dalam seni bela diri. Keharmonisan yang ditunjukkan pedangnya terlihat elegan, tapi ada sesuatu yang tidak dimiliki dunia dalam pedangnya. Bagaimana aku mendeskripsikannya? Sesuatu yang tidak ada di dunia manusia? Kemudian kepala keluarga Su merespon, jadi, dialah yang kau maksud ketika kau menunjukkan Green Sword Almanac padaku. Apa menurutmu kau bisa menahan itu dan melindungi dirimu sendiri? Sembari menghembuskan nafasnya, Tetua Seong Chan mengatakan jika dirinya tak dapat menjamin apapun. Tiba-tiba kepala keluarga Su mengatakan bahwa teknik pedang Zhou Hui sungguh sempurna. Sontak itu membuat Ketua Bek sangat terkejut dan membatin. Dia dulu mengatakan bahkan teknik pedang kaisar sekalipun tidak cukup bagus. Tapi dia menyebut teknik pedang pria itu sempurna. Kemudian kepala keluarga Su kembali berkata, teknik itu mempertimbangkan segala gerakan yang mungkin dia buat. Itu sepenuhnya menguasai ruang dan mencegah lawan memasukkan serangan apapun. Seperti itu adalah teknik sempurna yang memaksa lawannya untuk bertahan saja. Jika dia menggunakan teknik itu dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi dewa pedang. Kemudian Tetua Seong Chan dengan perasaan sedikit gugup berkata, kita tidak bisa menyebut orang sepertinya jenius. Jenius adalah kata yang hanya bisa dipakai untuk orang yang memiliki bakat tak terukur. Sang Immortal. Setiap kali aku melihatnya, dia mengingatkanku pada ketika immortal. Mendengar itu Ketua Bek cemas membatin. Dia memang kandidat untuk immortal yang selanjutnya. Keluarga kami tak boleh membiarkan dia pergi. Sementara itu, Jiang Ho yang berlutut di atas arena membatin. Heaven's Meteor Sword. Pedang yang mampu mencapai surga. Namanya sungguh arogan, tapi itu teknik yang sangat bagus. Zhou Hui yang melihat Jiang Ho memandanginya dengan ekspresi yang berkilauan menjadi sedikit kesal. Kemudian Zhou Hui berkata, kau sedang apa? Cepat berdiri. Yewon tiba-tiba berlari ke arena sambil mengatakan jika ada sesuatu yang ingin ia katakan.
Namun Jo Hui dikejutkan dengan seseorang yang berteriak dari bawah arena. Rupanya orang itu adalah Jo Hyuk, kakak Jo Hui, yang kemudian dia berjalan ke arena menghampiri Jo Hui. "Siapa kau?" tanya Jo Hyuk kepada Jo Hui. Jo Hui kemudian membuat penghalang agar perbincangan mereka tidak dapat terdengar oleh yang lainnya. Jo Hyuk lanjut berkata, "Ketika kau meneruskan bengkel besi warisan ayah dan bahkan ketika kau mengumpulkan berbagai macam bisnis gila di Habbi, aku meyakinkan diriku bahwa itu bisa terjadi karena kau bijak dan cerdas. Tapi tidak dalam seni bela diri. Mana mungkin aku, kakak laki-lakimu, yang selalu bersamamu seumur hidupmu, tidak tahu tentang ini? Kau bukan adikku." Jo Hui sambil tersenyum membatin, "Kau telah menjadi seorang ahli bela diri yang percaya diri, kau bahkan menguasai cara untuk melihat energi sekarang." Kemudian ia berkata, "Kurasa aku berusia 10 tahun pada waktu itu. Matahari terbenam di hari itu sangatlah indah. Kau mulai menangis di bawah pohon di belakang rumah kita. Ketika aku melihat batang pohon itu berlumuran darah, aku hanya mengira bahwa kau menangis karena tanganmu terluka setelah latihan. Tapi semakin aku dewasa, aku semakin tak bisa memahami kenapa kau menangis waktu itu. Apa itu karena ayah yang menjadi korban bandit? Atau karena kau kasihan pada ibu kita yang pingsan di pojokan? Atau..." Jo Hyuk memotong perkataan Jo Hui dan ia berkata, "Aku memang ingin balas dendam, tapi bukan itu alasan aku menangis waktu itu." Jo Hui menanyakan alasan kakaknya menangis waktu itu. Kemudian Jo Hyuk menjelaskan, setelah tinggal di hutan selama 2 bulan sambil bersembunyi dari bandit, Yeon semakin hari semakin melemah setelah jatuh sakit. Dan sekarang, dia harus istirahat berhari-hari walau hanya terkena flu. Sambil mengeluarkan sedikit air matanya lantaran mengingat masa lalu yang telah mereka alami, Jo Hyuk melanjutkan perkataannya. "Lalu, kau, adik laki-lakiku, kau memiliki lubang di perutmu." Sembari meneteskan air matanya, Jo Hyuk kembali berkata, "Aku tak mampu melindungi adik-adikku. Setelah itu terjadi, aku tak pernah bolos dari latihan. Aku. Jo Hyuk tak mampu melanjutkan perkataannya lantaran tangisan dan rasa penyesalannya yang begitu dalam mengalahkan kata-katanya. Jo Hui yang mendengar itu dengan senyum tipis ia membatin. "Ternyata itu gara-gara diriku." Kemudian ia menunjukkan perutnya dan berkata, "Lihatlah. Aku sekarang baik-baik saja. Bekas lukanya pun sudah tak ada." Kemudian Jo Hyuk bertanya lagi, "Apa kau benar-benar adikku?" Sambil memasang ekspresi ngeselinnya, Jo Hui membalas, "Apa kau pikir akan ada orang lain yang tahu tentang momen memalukanmu, menangis seperti bayi selain aku?" Jo Hyuk merespon, "Dasar adik sialan. Lagi pula teknik bela diri macam apa itu? Bagaimana itu bisa ada?" Jo Hui membalas pertanyaan kakaknya itu dengan tengil. "Apa kau masih belum paham? Aku adalah orang jenius." Jo Hyuk membalas, "Dasar bocah sialan." Kemudian dia mengatakan kepada Jo Hui jika dirinya akan pulang ke rumah mereka. Itu ia lakukan lantaran tindakan Jo Hui yang berlebihan, sehingga menimbulkan banyak permusuhan. Jo Hui dengan enteng mengatakan jika dirinya akan merasa lega kalau kakaknya itu bisa melindungi rumah mereka. Setelahnya Jo Hyuk pergi dari arena dan Jo Hui menghilangkan penghalang dan berkata kepada Yowon, "Maaf soal itu, lanjutkanlah." Kemudian Yowon berkata, "Karena kau bagian dari keluarga Namgong, kurasa kita juga perlu mendiskusikan ini bersama kepala keluarga Namgong." Di suatu tempat di kediaman Namgong, telah berkumpul kepala keluarga Su, Jang Ho, Yowon dan juga Jo Hui. Kemudian Yowon mengutarakan tujuannya meminta mereka berkumpul di tempat itu. "Aku seharusnya pergi dan melaporkan kembali pada aliansi sekarang juga. Tapi, setelah melihat pertarungan tadi, aku berubah pikiran. Aku ingin bergabung dengan pendekar Jo Hui. Tolong izinkan aku." Kepala keluarga merespon, "Apa kau sungguh menginginkan itu? Ini bukan perintah dari aliansi. Kau akan dihukum berat untuk ini jika kau tidak berhasil." Yowon mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab atas tindakannya itu. Kemudian kepala keluarga Su kembali berkata, "Jadi kau ingin melompat ke wilayah Heokcheonryeon? Berani sekali kau. Jadi, apa tujuanmu?" Yowon lanjut menjelaskan, meskipun dia ahli dalam seni bela diri, dia masih baru di Murim. Berbeda dengan kebanyakan pendekar keluarga Namgong, masih ada banyak hal yang bisa dia lakukan dan banyak tempat yang bisa dia kunjungi. Asosiasi mata-mata milik aliansi bukanlah organisasi yang bisa diremehkan. Aku yakin ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu dari para pembunuh di Heokcheonryeon. Aku berencana untuk menyelamatkan mereka.
Akan lebih baik jika kita juga bisa mendapatkan informasi yang telah mereka kumpulkan selama ini. Lalu, jika memungkinkan, aku berencana untuk membangun kembali asosiasi mata-mata. Kepala keluarga Su kembali bertanya meyakinkan keputusan Yowon. Apa kau sungguh berpikir itu memungkinkan? Tempat yang kalian tuju adalah Namchang. Namun, meski aku mengizinkannya, jika dia sendiri tidak ingin pergi, bukankah ini semua sia-sia? Kemudian Jo Hui mulai angkat bicara, mereka adalah orang jahat yang ingin mencuri kekayaanku. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak bekerja sama, tapi membangun kembali asosiasi mata-mata. Omong kosong. Yowon merespon dan menjelaskan. Andaikan saja membangun kembali asosiasi mata-mata tidak ada hubungannya denganmu, tapi bukankah kau akan diuntungkan dari informasi yang selama ini telah mereka kumpulkan? Kita tidak bisa memastikan kalau tidak ada mata-mata yang sudah masuk dalam bisnismu saat ini. Kau bisa mencari tahu itu dengan melakukan ini bersamaku, jadi untuk apa kau ragu melakukannya? Jo Hui yang mendengarkan penjelasan Yowon masuk akal, tanpa ragu menyetujui kerjasama itu. Sambil menoleh ke arah kepala keluarga Su, Yowon berkata, dia telah menyampaikan niatnya. Jadi, yang aku perlukan sekarang hanyalah izinmu. Aku punya satu syarat. Kata kepala keluarga Su sembari melirik ke arah Jiang Ho. Yowon yang memahami maksudnya kemudian berkata, jika kau berencana meminta kami untuk mengizinkan putramu ikut serta, aku harus terus terang padamu bahwa itu tidak mungkin. Kepala keluarga Su menanyakan alasan perkataan Yowon itu. Yowon menjelaskan jika rasa keadilan Jiang Ho sangat besar. Kepala keluarga Su menyela perkataan Yowon dan mengatakan apa bedanya dengannya yang berasal dari keluarga Jaegal. Yowon mencoba mengatakan jika dirinya berbeda. Namun kepala keluarga Su menyela dan berkata, jangan bilang kau berbeda. Di mataku, kalian berdua datang dari keluarga yang mirip dan tidak punya pengalaman apa-apa di Murim. Kemudian kepala keluarga memanggil Jiang Ho dan berkata, bukankah kau mempunyai guru hebat yang bisa mengajari kalian tentang sekte unortodoks? Sontak Jiang Ho menjadi terkejut lantaran ayahnya mengetahui tentang Jiang Yilong. Kepala keluarga Su menasehati Jiang Ho agar tidak merahasiakan atau menyembunyikan apapun mulai sekarang. Kemudian ia mengatakan jika menjadi mata-mata bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih lagi ada perbedaan besar antara faksi ortodoks dan unortodoks. Kepala keluarga Su menyarankan mereka untuk belajar tentang faksi unortodoks kepada Jiang Yilong. Kemudian mereka pergi menemui Yilong yang tengah berada di ruangannya di kediaman keluarga Jo. Setibanya di sana Jiang Ho mengatakan kepada Yilong jika mereka datang untuk memintanya mengajari gaya hidup dari faksi unortodoks. Yilong yang bingung menanyakan maksud perkataan Jiang Ho. Yowon mencoba menjelaskan, namun Yilong segera membuat sikap sebagai bentuk kesopanan dan berkata, dengan penuh hormat, aku mohon kalian meninggalkan ruanganku. Jiang Ho dan Yowon seketika membalas Yilong dengan sikap yang sama sembari membungkukkan badannya sedikit. Melihat itu seketika Yilong marah dan berkata, hah? Kalian bahkan tidak memahami dasarnya. Kalian langsung membungkuk saja ketika melihat seseorang bersikap sopan. Jiang Ho yang bingung dengan polosnya berkata, apa yang kau katakan? Tentu saja kita harus menunjukkan rasa hormat kita ketika seseorang. Yilong dengan marah memotong perkataan Jiang Ho. Sial. Kau akan langsung tertangkap dengan kelakuan itu. Bagaimana kalau kalian tato saja bahwa kalian dari sekte ortodoks di dahi kalian? Kemudian Yilong membuat sikap yang sama dan secara spontan Jiang Ho dan Yowon membalas sikap Yilong tersebut. Seketika suasana menjadi awkward di antara mereka. Yilong menyarankan mereka untuk menyerah saja karena menurutnya tata krama sekte ortodoks sudah mendarah daging dalam diri mereka. Tidak mudah mengubah sikap hanya dengan latihan biasa. Jo Hui angkat bicara dan mengatakan jika ada orang yang berencana merebut paksa bisnisnya dan para begundal itu harus dihentikan. Yilong menanyakan siapa yang berani melakukan hal itu. Jo Hui mengatakan jika itu adalah Heok Cheonryeon. Mendengar nama tersebut, sontak Yilong menjadi sangat murka dan berkata, Heok Cheonryeon? Beraninya para begundal tamak berhati hitam itu memikirkan hal seperti itu? Dan kalian berencana untuk menolong bisnis kami? Baiklah, akan kusiapkan kalian dalam 4 hari. Sambil menunjuk ke arah Jiang Ho, Yilong berkata, terutama kau, Kak Jiang Ho. Tak ada lagi teriakan nama teknik di tengah pertarungan. Untuk apa kau meneriakkan nama teknik ketika kau bertarung? Aku akan menyerangmu dari arah ini menggunakan teknik ini. Jadi menghindarlah sekarang. Kau ingin mengalahkan musuhmu atau memamerkan teknikmu? Kemudian Yilong kembali menjelaskan. Ada seorang bajingan jahat bermuka dua,
Kau tahu hobinya apa? Dia hobi melempar senjata dengan licik ketika berpura-pura menyapa orang dengan wajah tersenyum. Dia adalah salah satu contoh terbaik yang bisa kuberikan. Jiang Ho yang mendengar itu sontak terkejut dan membatin. Bagaimana bisa seorang ahli bela diri begitu tidak tahu malu? Yilong kembali menjelaskan. Apa kau pernah dengar tentang julukan Affection Suking Puppy? Mereka bilang dia punya wajah paling malang yang bisa dimiliki seorang anak kecil. Dia menyedot semua energi dari orang-orang yang mencoba memeluknya karena kasihan. Kau juga harus waspada pada pria yang pura-pura cacat. Ratusan master telah dipecahkan kepalanya dengan serangan mendadak menggunakan kaki besi jahatnya. Apa kalian mengerti sekarang? Kenapa para master sekte unortodoks yang sebelumnya sangat dingin dan brutal? Jika mereka tidak punya hati sedingin itu, mereka tak akan mampu bertahan hidup di dunia yang keras itu. Di tempat itu, kalian akan ditusuk terus-terus dan terus dari belakang. Kemudian Yilong mengalihkan pandangannya ke arah Yowon dan berkata, "Sekarang, Kak Yowon, kau dilarang memegang kipasmu dengan cara aneh itu. Kau juga dilarang menggunakan matamu untuk memancarkan aura pria terpelajar." Yowon mencoba memprotes, namun usahanya itu dihentikan oleh Yilong yang berkata, "Aku pria terhormat. Aku terpelajar. Aku dari keluarga kaya. Apa kau berencana untuk terus mengumumkan itu? Semua orang di sana punya hidup yang berat. Apa kau pikir orang-orang yang bersusah payah mencari makan untuk bertahan hidup peduli tentang pendidikan? Tentang keluarga kaya? Hak istimewa orang kaya? Dasar kalian bajingan ortodoks cengeng. Kalian sama sekali tak bisa berpura-pura. Menyerah saja. Pergi saja ke tempat ibu kalian dan menyusul lagi." Wahahaha. Seketika perkataan Yilong itu membuat Jiang Ho dan Yowon naik darah. Namun Yilong sambil menunjuk ke arah mereka berdua berkata, "Orang yang mengeluarkan pedang mereka setelah dihina 1 kali 80% adalah orang dari sekte ortodoks." Sembari kesal mereka berdua meminta Yilong menyudahi leluconnya itu sembari mengumpat. Yilong lanjut berkata, "Anggota sekte unortodoks yang sesungguhnya tak akan pernah mudah terpancing oleh hinaan sekecil itu. Anggota sekte unortodoks hanya mengamati tangan dan mata lamanya dengan dingin. Begundal-begundal yang banyak bicara biasanya membuat cukup banyak distraksi untuk disergap oleh musuh mereka." Kemudian Yilong memerintahkan mereka untuk duduk saling berhadapan dan memulai pelatihan dengan menyebutkan hal-hal negatif dari orang yang ada di hadapan masing-masing. Jika ada yang menunjukkan reaksi seperti gemetar, menggigit bibir, atau apapun berarti kalah. Johui dan Jiang Ho kini saling berhadapan. Jiang Ho memulai membuat kata-kata provokasi, namun Johui yang sering mendapatkan cibiran dan hinaan di internet dari netizen di dunia modern, membuatnya terbiasa akan hal tersebut dan menanggapinya dengan santai. Hal itu justru membuat Jiang Ho tersulut emosi dan tak bisa menahan diri. Yilong yang melihat Johui santai seperti itu hanya membatin, kenapa orang sepertinya menyia-nyiakan bakatnya di tempat kaku seperti ini. Kemudian Yilong memberikan saran kepada Jiang Ho agar dirinya tidak usah buka mulut dan tidak terlibat dalam masalah. Menutupi wajah dengan topi atau apapun dan berperan menjadi orang yang hanya numpang lewat. Yowon menambahkan jika akan lebih bagus lagi jika Jiang Ho berperan menjadi pengawal mereka. Akhirnya mereka menyepakati solusi tersebut. Jiang Ho yang sedari tadi merasa bertingkah seperti idiot gila, dengan menahan kesal hingga gemetaran ia membatin. "Apa yang aku lakukan dari tadi? Seharusnya kami memilih melakukan itu dari awal." Kemudian Jiang Ho menanyakan waktu keberangkatan mereka. Johui mengatakan jika mereka akan berangkat setelah membuat izin dan menyelesaikan urusan-urusan kecil terlebih dahulu. Jiang Ho yang masih menahan kesal berpamitan meninggalkan mereka. Setelahnya Johui berbincang dengan Yowon membahas tentang misi mereka. "Kudengar ada sekitar 8.000 ahli bela diri di Heokcheonryeon." Yowon membenarkan dan menambahkan jika setengahnya berada di Namchang. Kemudian Johui menanyakan bagaimana mereka akan melacak keberadaan Eunbong Ryong di Namchang yang dipenuhi oleh Master Heokcheonryeon dengan pengalaman mereka saat ini. Yowon dengan gembira berkata, "Teknik pendeteksi energi kehidupan yang bisa mendeteksi siapapun, tak peduli betapa cerdas samarannya. Teknik mendeteksi suara yang meningkatkan indera pendengaranmu hingga jarak yang luar biasa. Pandangan sinar enam yang mengizinkan pandanganmu untuk menembus daging manusia sekalipun. Kau bisa menghadapi lebih dari 100 master secara bersamaan, serta lebih dari 30 Great Master, dan bahkan 5 Super Master. Kita bisa memanfaatkan itu sebagai keunggulan kita. Apa kau ingin aku meneruskannya?" Kebal terhadap 1000 macam racun dan dingin, tubuh bagaikan baja, menyatu dengan pedang. Levitasi pedang, terbang di atas pedang.
Johui menghentikan sanjungan dari Yewon yang menurutnya sangat berlebihan sembari membatin. Hah, kebal terhadap 1000 macam racun dan dingin? Aku tidak yakin tentang itu. Yewon kembali mengoceh, segala rencana dan strategi tidak sebanding dengan bakatmu. Inilah yang paling ditakuti oleh Jaegal Shigi. Yang lebih penting, kecuali keselamatan rekanmu sedang terancam, kamu bisa dengan mudah lolos dari bahaya sendirian. Dengan itu, kita sudah memiliki cukup senjata. Jika ada bencana yang terjadi, kau tinggal kabari saja aliansi atau keluarga Namgong tentang situasinya. Johui menanyakan apakah maksudnya mereka akan bermain curang. Yewon membenarkan itu dan mengatakan jika semua itu memungkinkan untuk dilakukan karena Johui merupakan master yang tak terkalahkan. Johui yang terus mendengar Yewon membuat ekspektasi besar terhadapnya dengan kesal berkata, "Master yang tak terkalahkan itu bukan tidak bisa mati. Aku masih seorang manusia. Kenapa kau menganggapku seperti dewa?" Kemudian Yewon kembali berkata, "Sebab selama kau tidak bertemu dengan master tak terkalahkan lain, kau tidak akan mati." Seperti dewa? Kau benar. Satu-satunya pria yang ditakuti Jaegal Shingi adalah master yang tidak terkalahkan. Tak peduli seberapa bagus rencana atau strategimu, kau tak akan pernah bisa mengalahkannya. Kemudian Johui merespon dan mencoba meluruskan kesalahpahaman itu. Tampaknya kau salah memahami. Aku bukan master tak terkalahkan yang kau percaya. Yewon yang terkejut dengan perkataan Johui menimpali. Tapi sang master terbaik, kepala keluarga Namgong, membenarkan hal tersebut. Jadi, apa maksudmu dengan itu? Johui membatin, jujur, keahlian Transcendence milikku cukup aneh. Master Transcendence selain melakukan pemurnian dantian dan melatih daya tahan mereka dengan teknik power counseling. Mereka menggunakan cara efektif ini dalam waktu yang lama untuk menempa dan mengasah tubuh mereka. Mereka harus menggunakan energi dari luar tubuh mereka, supaya tidak menyimpang dari keseimbangan, dan di waktu yang sama mereka harus menjaga pikiran dan hasrat mereka tetap tenang untuk mencegah terjadinya penyimpangan ki. Filosofi mereka dalam bertarung harus benar secara moral. Selain semua kerja keras dan waktu yang paling utama dalam menjadi Master Transcendent adalah masa stabil. Akan tetapi dalam kasusku, aku mencapai ranah transenden secara kilat dari makam pedang tanpa menghabiskan banyak waktu maupun bekerja keras. Saat ini aku sudah menguasai 3 hal. Red Emptiness yang aku dapatkan dari teknik Heavenly Godspeed Sword. Tubuh Heavenly Sword Absolute, serta teknik Heaven's Meteor Sword yang aku peroleh dan kuasai dari makam pedang. Dengan demikian, semua yang dikatakan Yewon tentang tahu semuanya dan juga tentang teknik Qinggong, teknik stepping, teknik transmisi suara, teknik face changing dan teknik heart stopping breathing berarti bahwa dia tidak tahu apapun tentang semua hal dasar itu. Yang juga berarti bahwa aku hanyalah seorang half transcendent. Sepertinya itu adalah strategi yang dibuat dengan percaya sepenuhnya padaku. Strategi ini pasti akan gagal. Tunggu, ini semua kesalahpahaman yang muncul dari para tetua klan Namgong, jadi aku tinggal membuat mereka yang bertanggung jawab atas kesalahpahaman ini. Kemudian Johui mengatakan kepada Yewon untuk mempertahankan tamu terhormat klan Jo untuk tetap di sini. Karena dirinya perlu mempersiapkan sesuatu. Johui meminta waktu 7, 15 atau bahkan sebulan. Yewon mengatakan jika itu waktu yang terlalu lama mengingat situasi darurat dan juga dapat mengancam bisnis klan Jo. Yewon memberikan waktu paling tidak 4 hari lamanya mereka harus sudah siap menjalankan misi. Beberapa hari berlalu, Johui yang telah menyelesaikan latihan tertutupnya, menghampiri Patriarksu untuk menanyakan sesuatu. Kemudian dia berkata, apakah kau benar-benar berpikir bahwa seni bela diriku berada di level transenden? Patriarksu merespon, omong kosong macam apa itu? Secara moral, seni bela dirimu sepenuhnya kalau bukan transenden, lalu apa lagi? Johui menjelaskan, seseorang yang dapat memperoleh pencerahan dengan sepenuhnya mengasimilasikan kesadaran pada lingkungan di makam pedang, tapi aku akan terus terang padamu. Aku memang mencapai tingkat transenden dengan cara yang berbeda. Tapi aku tidak pernah mempelajari naskah atau belajar teknik apapun. Aku bahkan tidak tahu dasarnya. Patriarksu kemudian menanyakan tentang teknik yang digunakan ketika latih tanding dengan Jang Ho. Johui mencoba menjelaskan. Waktu itu, yang aku pikirkan hanya bergerak cepat dan menghindari serangan. Aku akan menjelaskan itu lain kali. Kau bilang posisiku di keluarga setara dengan posisi para tetua. Seberapa banyak seni bela diri keluarga Namgong yang bisa kupelajari? Patriarksu mengatakan jika Johui bisa mempelajari semua teknik keluarga kecuali teknik rahasia yang hanya diturunkan kepada para pemimpin keluarga. Kemudian Johui memohon kepada Patriarksu untuk mempelajari semua teknik yang boleh ia pelajari.
Patriark Su menyetujuinya sembari membatin. Jika dia ingin mengelilingi murim dengan seni bela diri kami, aku tentu akan senang karena itu akan meningkatkan ketenaran keluarga kami. Patriark Su kemudian menunjukkan teknik yang bernama Heavenly Steps. Teknik pertamanya Six-Wheeled Wind. Kedua Dodging Wind. Ketiga The Great Wind. Keempat Lightning Wind dan kelima King's Wind. Zhou Hui mengamati setiap gerakan itu dengan menggunakan Moon Eye miliknya dengan serius. Kemudian ia menirukan setiap gerakan tersebut. Patriark Su yang menyaksikan gerakan-gerakan yang dibuat oleh Zhou Hui sontak terbelalak saking terkejutnya sembari membatin. Jangan bilang ini Dodging Wind. Ciri-ciri Dodging Wind adalah ilusi dan teknik menghindar. Teknik menghindar untuk keluar dari situasi berbahaya dengan menciptakan angin dan mengacaukan musuh. Tapi teknik yang ia peragakan bisa digunakan untuk menyerang juga. Zhou Hui telah selesai memeragakan gerakan itu dan alangkah terkejut dirinya melihat pelataran menjadi sangat berantakan. Zhou Hui meminta maaf kepada Patriark Su, karena saking semangatnya dirinya tak sadar telah menghancurkan pelataran. Patriark Su tak permasalahkan hal tersebut dan kemudian menanyakan bagaimana bisa Dodging Wind yang Zhou Hui peragakan berbeda dengan Dodging Wind yang telah diajarkan. Zhou Hui menjelaskan dengan sedikit gugup, aku menghilangkan semua pergerakan yang tidak diperlukan dan menambahkan metode berbeda untuk meningkatkan kesempurnaannya. Tapi aku tidak bisa menjelaskan ini dengan kata-kata. Kemudian Zhou Hui memperagakan lagi gerakan tersebut dengan kecepatan 1/10 dari kecepatan aslinya. Patriark Su yang melihat itu semakin dibuat terkejut dan membatin. Tidak mungkin, ini seperti aku melihat teknik yang sangat berbeda. Aku penasaran, apa teknik terbaik yang digunakan di dunia ini akan sesempurna ini? Aku sudah mempelajari teknik ini selama hidupku, tapi aku tidak pernah berpikir untuk mencoba gerakan seperti itu. Kemudian Zhou Hui menunjukkan gerakan lainnya dan berkata, ini menggunakan terlalu banyak energi. Sepertinya aku harus menghindari penggunaan ini kecuali saat diperlukan. Tak henti Patriark Su dibuat terkejut atas gerakan yang Zhou Hui lakukan. Dirinya membatin, awalnya aku tidak suka ide untuk merubah teknik asli kami. Tapi, aku jadi sama sekali tidak keberatan melihatnya melakukan itu. Patriark Su meminta Zhou Hui menunjukkan gerakan itu secara perlahan. Zhou Hui menunjukkan gerakan itu lagi dengan perlahan dan Patriark Su berkata, tunggu. Tunggu. Gerakan itu. Gerakan apa-apaan itu? Kenapa gerakan itu terhubung? Bukankah itu seperti ada ruang yang menghubungkan ruang lain dalam satu garis? Zhou Hui hanya membatin, aku tidak bisa menjelaskan sebelum aku mengajarkan ilmu fisika padanya. Kemudian Zhou Hui mengatakan jika itu seperti kebiasaannya saja dan meminta Patriark Su untuk mengajarkan teknik yang lainnya. 4 hari berlalu dan Zhou Hui mesti mempelajari semua teknik yang bisa ia pelajari dari keluarga Namgong. Dua tetua yang kini menyaksikan Zhou Hui saling berbincang dan mengatakan jika teknik Namgong versi 400 tahun lalu tengah diperbaharui oleh Zhou Hui. Tetua Jambul 3 yang tak menyangka jika yang diperagakan oleh Zhou Hui merupakan salah satu teknik dari keluarganya. Tetua Songchan menjelaskan jika gerakan itu tidak dapat ditiru oleh manusia biasa seperti mereka. Tetua Jambul 3 tak terima jika tetua seperti mereka yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam seni bela diri disamakan dengan manusia biasa. Tetua Songchan menjelaskan jika tak bisa menilai sesuatu dengan standar dunia. Dirinya bisa merasakan sesuatu dari Zhou Hui. Sesuatu yang kuat, yang tidak bisa didapatkan di dunia ini. Tetua Jambul 3 menanyakan maksud perkataan itu. Tetua Songchan menjelaskan jika ada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Sesuatu yang menghancurkan semua kepercayaan mereka. Dan mereka sudah pernah merasakan itu 3 kali di Jungwon. Sontak hal itu membuat Tetua Jambul 3 menjadi sangat terkejut dan merinding. Kemudian Tetua Songchan mengatakan, sekarang aku yakin. Dia merupakan sang immortal berikutnya. Bersamaan dengan berakhirnya perbincangan dua tetua, Zhou Hui telah selesai memperagakan seluruh teknik kecuali teknik rahasia keluarga Namgong. Zhou Hui dengan penuh hormat berterima kasih kepada Patriark Su. Patriark Su dengan menahan hasratnya membatin. Emperor Sword Shape. Aku juga ingin menunjukkan itu padanya. Aku yakin dia bisa menyempurnakan teknik itu dengan cara apapun dengan benar dan tepat. Tetua Songchan yang mengetahui niatan Patriark Su, kemudian menuk bahunya dan mengatakan jika teknik itu tidak bisa diajarkan kepada Zhou Hui. Patriark Su seketika tersadar dan menahan hasratnya itu. Zhou Hui yang nampak lesu menanyakan apakah sekarang dirinya dapat pergi dan beristirahat. Keesokan harinya di kediaman keluarga Zhou Hui tengah menunggu Yowon sembari memperhatikan sebuah peta. Setibanya Yowon di sana, Zhou Hui meminta Yowon untuk menjelaskan rencananya dan apakah rencana itu telah direncanakan dengan baik.
Yewon menjelaskan jika dirinya telah memberitahu jika rencana mereka hanyalah melacak para mata-mata. Jo Hui dengan ekspresi psikopatnya sambil mengepalkan tangan ia berkata, beruntungnya para mata-mata itu. Anggap kita sudah menemukan mereka. Terus selanjutnya bagaimana? Yewon kemudian bertanya, apa maksudmu dengan selanjutnya apa? Kemungkinan besar mereka sudah mengumpulkan semua informasi yang mereka dapatkan sampai sekarang. Apa kau meremehkan kemampuan mereka? Kita tidak hanya mengumpulkan informasi tentang keuangan, kekuatan dan persiapan mereka, tapi daftar master yang akan terlibat dalam rencana mereka selanjutnya, saat mereka menjalankan rencana mereka dan semua data lainnya. Itu akan mengubah semua rencana yang telah disiapkan aliansi Murim. Jo Hui bertanya kembali, asumsikan kita mengirim semua informasi itu ke aliansi. Setelah itu, apa? Yewon menjelaskan, jika mereka berhasil merebut provinsi Anhui, upacara leluhur yang berlokasi di Istana Aliansi harus hidup berdampingan dengan mereka. Aku yakin aliansi akan mengirim pasukan, setidaknya 3-4 kelompok besar prajurit yang akan pergi menuju provinsi Anhui. Jo Hui menyela, hanya 4? Bukankah itu terlalu sedikit? Bukankah setidaknya aliansi mengirimkan 13 kelompok? Yewon menjelaskan jika aliansi harus menjaga perbatasan Honam dan Guiji untuk melawan Sacheonhui. Selain itu masih ada prajurit dari Namgong yang cukup banyak. Jo Hui berpikir sejenak dan kemudian berkata, anggap saja aliansi menang. Setelah itu apa? Yewon sambil berdiri berkata, berdasarkan sifat jenderal, apakah mereka bisa menekan musuh dengan kuat, tapi tetap mencoba sebisa mungkin untuk tidak terlibat dalam pertempuran. Hasil terbaik adalah melakukan kesepakatan dengan bagian utara Gangseo dan menjadikan mereka sebagai sekutu aliansi. Dan, Jo Hui menyela perkataan Yewon dan berkata, pada akhirnya, setelah mengerahkan usaha dan pasukan sebanyak ini, hasil terbaik yang bisa didapat, menguasai beberapa bagian Heokcheonryeon dan itu saja? Mendengar perkataan Jo Hui itu, sontak Yewon menjadi terkejut sembari membatin. Pria ini, dikenal sebagai pemilik bisnis besar, tapi tidak tahu seberapa kuat Heokcheonryeon dan bahkan masih bisa menanyakan pertanyaan bodoh? Dengan tegas Jo Hui mengatakan, perusahaanku menolak bantuan dari aliansi. Sekarang kau boleh kembali ke aliansi. Yewon sangat terkejut dengan pernyataan Jo Hui tersebut. Jo Hui kembali memperjelas pernyataannya dengan mengatakan jika dirinya menolak bantuan Yewon. Yewon dengan panik berkata, tidak, aku kan sudah bilang semua mata-mata dari aliansi telah terbunuh. Aliansi sudah menganalisis dan menyimpulkan bahwa 90% kemungkinan Heokcheonryeon akan menyerang Habbi. Di situasi seperti ini, Yewon terkejut lantaran Jo Hui memotong perkataannya. Sungguh, hal seperti itu tidak akan terjadi. Jadi jangan mengkhawatirkan itu dan kembalilah. Yewon dengan sedikit ngegas kembali berkata. Apa yang kau rencanakan? Aku mengerti kalau kau memiliki keluarga Namgong dan kau bisa mendapatkan bantuan dari mereka. Selain itu, kau juga master yang tidak terkalahkan, jadi aku paham dengan kepercayaan dirimu. Tapi di Heokcheonryeon ada ratusan master hebat juga. Ada lebih dari 20 master yang hampir tidak terkalahkan juga. Jo Hui dengan remeh menanggapi, aku tidak berencana untuk berbagi rahasia pada orang yang tidak sepihak denganku. Saat kau mendengar rencanaku, berarti kita di pihak yang sama. Aku juga tidak akan membiarkanmu kembali ke aliansi. Dengan panik Yewon bertanya apa Jo Hui akan mengurungnya atau semacamnya. Jo Hui dengan santai mengatakan jika dirinya tidak akan melakukan hal semacam itu. Jo Hui hanya meminta Yewon bergabung dengannya dan meninggalkan aliansi. Jika Yewon tidak menyetujuinya, Yewon dapat pergi kembali ke aliansi. Yewon yang berasal dari keluarga ahli strategi, batinnya meronta-ronta mengabaikan sebuah rencana besar begitu saja. Kebimbangan menyelimutinya antara bertahan dalam aliansi atau mendengarkan rencana Jo Hui. Melihat Yewon yang frustasi, Jo Hui mengeluarkan pena dan kertas dari bajunya, menghampiri Yewon sembari berkata, kau tahu, aku tidak percaya dengan janji mulut saja. Dengan menggebu-gebu Jo Hui kembali berkata, di sini dan di sini, kau hanya perlu tanda tangan dua ini. Ayo cepat. Cepat tanda tangan. Yewon yang tak dapat menahan dirinya dengan segera merebut kertas dan pena itu sembari mengatakan kepada Jo Hui untuk segera menjelaskan rencananya. Kemudian Jo Hui mulai menjelaskan rencananya. Menurutmu, jika keluarga Jo meninggalkan Habbi, apa yang akan terjadi? Aku tidak pernah menganggap diriku sebagai pengusaha yang menjual barang. Yewon yang bingung menanyakan apa yang Jo Hui jual selama ini kalau bukan barang. Dengan penuh kebanggaan Jo Hui mengatakan, aku menjual budaya. Sontak itu membuat Yewon semakin terkejut dan bergidik ngeri menyaksikan kesombongan Jo Hui tentang menjual budaya.
Dengan bangga Johui kembali berkata, budaya tidak tergantikan yang telah ditanamkan dalam orang-orang. Air hitam, teh dingin, daging 6 lapis, akomodasi yang hanya ada di Habbi, transportasi yang hanya ada di Habbi, kurir yang hanya ada di Habbi dan bir anggur Ice Snow yang hanya ada di Habbi. Apa yang akan terjadi jika semua itu menghilang dalam sekejap? Bagi mereka yang pernah mencobanya, tidak akan pernah bisa melupakanmu. Keinginan itu adalah tembok yang melindungi bisnisku. Dan bisnisku lah satu-satunya yang mengendalikan budaya. Aku berencana untuk menjual budaya itu ke Gangseo. Tapi tentu saja tidak seperti yang kau khawatirkan, kami tidak akan jatuh di bawah perintah mereka. Kekuatan Heok Cheonryeon? Tentu saja itu menyeramkan. Tapi jika mereka menunjukkan tindakan yang mengancam kami, aku akan menarik semua bisnisku dari Gangseo. Apakah penduduk Gangseo bisa menahan kami keluar dari wilayah mereka? Tapi sebelum itu, apakah para seniman bela diri Heok Cheonryeon sendiri bisa bertahan tanpa kami? Asalkan kami mengendalikan budayanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh bisnis keluarga Heok Cheonryeon? Bahkan aliansi Murim saja tidak bisa menyentuhku. Yewon nampak ketakutan mendengar perkataan Johui itu sambil menduga-duga rencana Johui. Kemudian Johui dengan wajah psikopat yang haus akan uang itu kembali berkata, benar, memakan seluruh wilayahnya, mengunyahnya pelan-pelan. Para begundal dari Heok Cheonryeon yang ingin mengambil milikku, aku akan membuat mereka merangkak di bawah kakiku dan menggunakan mereka seperti anjing. Dengan gemetaran Yewon berkata, jika kau ingin menguasai wilayah sebesar itu, aku rasakan membutuhkan modal dalam jumlah besar. Johui mengatakan jika dirinya berpikir untuk menggunakan sekitar 100.000 koin. Yewon sedikit terkejut dan beranggapan jika yang dimaksud Johui adalah 100.000 koin perak. Namun Johui meluruskan itu dan mengatakan kepada Yewon untuk tidak menganggap remeh bisnis miliknya. Johui menambahkan jika dirinya tidak pernah mengatakan koin perak. Yewon yang memahami itu menjadi sangat terkejut dan berkata, 100.000 koin emas? Kemudian ia membatin, memangnya penghasilan bisnis mereka setiap bulan berapa banyak? Sambil memandang Yewon yang memasang ekspresi seperti itu, Johui membatin. Tidak hanya Yewon, tapi kebanyakan orang sekitar berpikir bahwa hotel dan restoran adalah bisnis utama. Tapi sebenarnya bukan. Setengah dari penghasilan bisnis kami berasal dari bengkel besi di Anhui. Bengkel besi Anhui, satu-satunya tempat yang menyediakan semua senjata untuk 30.000 tentara Anhui. Total pemasukan yang didapatkan bengkel besi Anhui dari menjual semua senjata pada tentara selama 6 bulan sebesar 50.000 koin emas. Selain itu, penghasilan dari memperbaiki semua jenis senjata yang mereka miliki sebesar 20.000 koin emas. Itu penghasilan yang didapatkan dari para tentara Habbi hanya dalam waktu 1 tahun. Jika ditambah pengangkutan, ratusan jenis alat untuk bertani, penambangan dan lainnya, bisa dibayangkan berapa penghasilan bengkel besi Anhui dalam waktu 1 tahun? Alasan kenapa perusahaanku mengambil alih Habbi sepenuhnya dalam waktu 3 tahun adalah karena semua penghasilan itu digunakan untuk diinvestasikan ke bisnis lain. Sambil membangunkan Yewon, Johui berkata, untuk sekarang aku berencana menginvestasikan sekitar 100.000 koin emas dan jika tidak cukup, aku akan menggandakan, bahkan menaikkannya 3 kali lipat. Aku yakin para begundal itu tidak akan bisa berpikir jernih setelah aku menggunakan uang sebanyak itu. Kenapa kau tidak berdiri dan menandatangani kontraknya, manajer Jaegal? Sambil membaca isi kertas itu Yewon memprotes. Apa? Aku pikir aku akan menjadi direktur operasional? Bahkan gajinya setengah dari yang kau tawarkan waktu itu. Dengan liciknya Johui menjawab, besarnya gaji bergantung pada situasi dan waktu. Waktu itu, aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk mendapatkanmu, tapi hari ini jauh berbeda. Jangan bertingkah seperti kau tidak mengenalku. Tak berselang lama, Jang Ho dan Yilong datang ke ruangan tersebut. Yilong mencoba memberikan salam ala sekte ortodoks, tapi Yewon dengan terpaksa menahan keinginan untuk membalas salam dari Yilong itu. Yilong cukup bangga akan usaha yang dilakukan Yewon tersebut. Kemudian Johui menanyakan maksud kedatangan mereka sepagi itu. Yilong menjelaskan jika dirinya tak dapat membayangkan jika Johui akan pergi dan semakin ia memikirkannya membuatnya menjadi gila. Yilong meminta Johui membawa serta dirinya lantaran dirinya lebih banyak mengetahui tentang begundal-begundal dari sekte unortodoks itu daripada mereka. Johui hanya cengang terdiam mendengar penjelasan Yilong tersebut. Kemudian Yilong kembali menjelaskan jika Johui tak perlu mengkhawatirkan urusan hotel. Yilong menyarankan kepada Johui agar Geumbo menjadi pengurus hotel untuk sementara. Tapi Johui meragukannya karena menurutnya Geumbo tidak membuat kemajuan sama sekali selama ini.
Namun Yilong meyakinkan Johui jika Geumbo merupakan pria terampil dalam pengelolaan bukan dalam penjualan. Johui yang tidak memandang remeh kualitas penilaian Yilong, kemudian ia menyetujui saran Yilong tersebut. Kemudian Johui mengajak mereka untuk segera pergi dan menjalankan misinya. Entah berapa hari berlalu, di suatu atap rumah yang tinggi, berdiri seorang gadis. Seorang pria mencarinya dan memintanya untuk segera turun dari atap. Gadis yang Mimin pikir cantik ternyata berwajah pucat dengan mata sayu bah hantu, menanyakan maksud kedatangan pria itu. Sempat terjadi percekcokan di antara keduanya lantaran mereka saling melempar ejekan satu sama lain. Kemudian pria itu mengatakan jika Golden Goblin telah muncul di Poyangho. Terima kasih yang sudah nonton, semoga terhibur ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.